Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kalian tetap fresh sayang ya. Kalian tetap semangat dalam belajar kita hari ini setelah mengikuti ujian UTS kemarin ya. Mudah-mudahan untuk periode yang akan datang kita tambah semangat lagi walaupun dalam keadaan corona seperti sekarang ini. Iya, untuk pembelajaran pagi ini dan tetap kita bersama Bu Neng Santi dengan tema unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita di sini yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mendukung sebuah cerita. Nah, ini agak berbau bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai unsur-unsur cerita, kita tidak terlepas dari satu tema. Jadi ya ada beberapa, ada tema, ada tokoh, ada watak, ada amanat, ada alur. Nah, yang pertama kita berbicara mengenai tema. Tema, apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasar dari suatu cerita. Jadi permasalahan pokok. Jadi misalnya cerita Malin Kundang nih. Kalian sudah tahu ya cerita Malin Kundang baik melalui TV, film ataupun melalui buku cerita. Nah, apa sih permasalahan yang ada dalam cerita Malin Kundang? Nilai apa yang terkandung di situ? Nah, itu adalah tema. Jadi permasalahan yang mendasar banget yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi di dalam cerita itu disebut dengan tema. Nah, bermacam-macam tema. Contohnya misalnya ada tema persahabatan, tema kebersihan, tema alam sekitar. Nah, kalau kayak Malin Kundang itu tema apa? Nah, kalau kayak Malin Kundang itu tema pendidikan moral ya. Tema pendidikan moral yang terkandung di dalam cerita Malin Kundang karena di sana menceritakan suatu sikap anak yang bagaimana terhadap orang tua. Suatu sikap, suatu pendidikan moral, kelakuan, perangai, watak anak yang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Ini bagus banget untuk pelajaran kita ya sayang ya. Nah, itu adalah unsur yang pertama, itu adalah tema. Nah, ada lagi unsur yang kedua, itu adalah tokoh dan perwatakan. Perwatakan itu watak. Watak itu sifat. Nah, tokoh itu bukan artinya warung. Warung bukan. Tokoh di sini adalah pelaku. Nah, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Artinya yang memerankan artisnya gitu loh. Nah, tokoh di sini ada terbagi tiga. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, kalau protagonis itu apa? Protagonis adalah tokoh yang memerankan tokoh watak baik. Jadi kan kalau kamu pernah melihat atau menonton suatu film atau cerita, baik itu di TV ataupun membaca di buku, pasti kamu menemukan seseorang atau tokoh yang sifatnya baik. Nah, kalau kata orang Jambi itu jadi anak mudonyo. Nah seperti itu. Nah, yang jadi anak mudonyo itu disebut dengan tokoh protagonis. Ya, itu adalah tokoh yang berwatak baik. Nah, ada lagi antagonis. Antagonis itu tokoh yang memerankan watak jahat. Nah, kalau orang Jambi bilang watak jahat itu yang jadi banditnya. Nah, jadi banditnya, jadi premannya siapa? Nah, itulah disebut dengan antagonis ya, tokoh jahat. Ingat aja, kalau prota tokoh baik. Kalau si anta itu adalah tokoh jahat. Nah, ada lagi yang ketiga, tritagonis. Nah, tritagonis ini adalah tokoh yang memerankan watak penengah. Nah, watak penengah itu artinya orang yang bersikap adil, bijaksana, tidak perlu sana, tidak perlu sini, tetapi orang yang memberi pituah, memecahkan jalan ceritanya, memecahkan permasalahan yang terjadi. Itu disebut dengan tritagonis ya. Jadi yang pertama itu adalah tokoh, yang kedua yang pertama tema, yang kedua adalah tokoh. Nah, yang ketiga apa sih, Bu? Yang ketiga itu latar atau setting. Nah, latar itu terbagi tiga. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar tempat, lokasi tempat terjadinya cerita. Artinya, nah cerita itu terjadi tempatnya di mana? Apakah di tengah hutan? Apakah di pantai? Apakah di kota? Ataukah di desa? Nah, itu disebut dengan latar tempat. Nah, kalau latar waktu terjadinya cerita, apakah pagi hari, atau siang, atau malam, atau kemarin, atau minggu yang lalu. Nah, itu disebut dengan latar waktu. Nah, kalau latar suasana gimana? Latar suasana itu artinya keadaan suasana, keadaan atau situasi saat terjadinya cerita. Apakah
situasinya genting ya, situasinya menyedihkan, situasinya menggemaskan, menjengkelkan, mengharukan. Nah, itu disebut dengan latar suasana. Jadi, unsur cerita itu yang pertama apa sayang? Iya, yang pertama itu adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar atau setting. Nah, yang keempat apa lagi? Yang keempat itu alur atau plot. Nah, alur itu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jadi, alur itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Bu, nggak ngerti Bu yang gimana? Nah, contohnya alur maju cerita dalam suatu cerita itu dia nggak ada cerita ke masa lalu, dia terus maju sampai ke masa depan. Jadi cerita masa lalunya nggak diungkit. Nah, itu disebut dengan alur maju. Nah, kalau alur mundur, dia cerita menuju ke masa depan, tetapi sebelum ke masa depan dia balik dulu ke masa belakang. Nah, contohnya misalnya kalian pernah nonton film Titanic? Nah, Ibu rasa pernah ya nonton film Titanic yang tenggelamnya sebuah kapal besar yang terjadi yang ada pada tahun 1800-an ya. Nah, tenggelam di suatu samudra. Nah, itu alurnya itu alur maju. Nah, kenapa Ibu sebut alur maju? Karena cerita itu terbuat setelah ditemukannya sebuah kapal. Nah, ditemukannya sebuah kapal di tengah samudra, kapal itu diangkat, dikira kapal itu banyak membawa harta karun, sekali dibuka ternyata bukan harta karun ya, ternyata bukan harta karun, tetapi di dalamnya ada sebuah bingkai foto seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah orang yang pernah hidup, yang pernah ikut di kapal itu. Akhirnya ceritalah kejadiannya. Gadis itu ternyata masih hidup dan gadis itu sudah tua, sekarang sudah menjadi nenek-nenek. Nah, si nenek itulah menceritakan masa lalu. Nah, itu disebut dengan alur mundur. Iya kan? Nah, kalau alur campuran, alur yang merupakan campuran alur maju dengan alur mundur, ya. Ada alur majunya, alur mundur, bulat-balik seperti itu. Itu disebut dengan alur alur campuran. Oke, anak Ibu ya? Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pengarang itu siapa? Pengarang itu adalah orang yang membuat cerita. Orang yang membuat cerita disebut dengan pengarang. Nah, pengarang itu membuat suatu cerita pasti punya amanat. Pasti biasanya amanatnya itu pesan moral, ya. Cerita misalnya Malin Kundang. Nah, setelah kamu nonton Malin Kundang itu awalnya hidup susah, tinggal di kampung dengan si ibu. Setelah dewasa, setelah dia gagah, dia berangkat meninggalkan ibunya, pergi ke kota untuk mengadu nasib agar dia menjadi orang yang kaya raya. Dan dia berjanji akan kembali suatu hari menemui ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mengakui ibunya. Dia tidak merasa punya ibu seperti itu karena dia merasa malu. Karena dia mempunyai seorang istri yang cantik, dia telah gagah, telah kaya, telah menjadi seorang raja. Nah, di situ kira-kira boleh nggak sih pas seperti itu? Nggak boleh sayang ya, nggak boleh kita melupakan ibu yang telah melahirkan kita. Nah, walaupun bagaimanapun ibu itu keadaannya sekarang, dia tetaplah ibu kita. Nah, setelah dia menyakiti hati ibunya benar-benar sakit hati yang sangat mendalam sekali. Akhirnya ibunya mengeluarkan kata-kata umpatan, mengeluarkan kutukan kepada anaknya. Seketika itu juga Allah memberi kutukan. Akhirnya apa terjadi? Terbaliklah kapal yang ditumpangi oleh si Malin Kundang dan menjadi sebuah kapal. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Sumatera Barat, daerah Padang ya. Nah, setelah kamu mendengar cerita seperti ini, kira-kira pesan apa yang kamu bisa ambil dari cerita ini? Ayo, siapa bisa? Iya, nah cerita Malin Kundang itu menceritakan kalau kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus mengingat jasa-jasa orang tua. Iya anak Ibu ya, kira-kira unsur-unsur cerita ini bisa ya disambung ya, bisa dipahami ya. Oke anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.